Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Tera Bania dengan NIM 1908101086. Saya di sini akan membawakan materi yaitu proses masuknya Islam ke Cina. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Islam sampai ke Cina melalui dua jalur perdagangan. Pertama-tama melalui jalan laut dan kemudian melalui jalan darat. Komunitas Muslim Cina telah meningkat terus-menerus bertahun-tahun melalui imigrasi, perpindahan agama, dan perkawinan. Delegasi datang ke Cina melalui laut, mendarat di Kanton, kemudian melalui darat pergi ke ibu kota Chang'an yang sekarang ini bernama Xi'an, di mana mereka disambut oleh kaisar dan diizinkan membangun sebuah masjid. Masjid di sini diyakini sebagai masjid pertama di Cina yang masih berdiri sampai sekarang. Tentara Muslim mencapai perbatasan Cina pertama kali melalui darat di masa Khalifah Walid dari Bani Umayyah Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, gubernur Irak. Pada waktu itu mengirim tentara Muslim di bawah pimpinan Qutaibah ibn Muslim al-Bahili ke perbatasan Cina. Tentara itu meninggalkan Samarkand, Uzbekistan pada 93 Hijriah dan memasuki Kashgar pada 96 Hijriah. Kaisar Cina kemudian setuju membayar upeti kepada orang-orang Muslim sebagai tanda kesetiaan kepada negara Muslim. Perdagangan dijalankan pertama dengan jalur laut, kemudian ketika Kashgar menjadi bagian dari bangsa Muslim melalui darat, kebanyakan pedagang adalah Muslim dan umumnya dari Arabia dan Persia. Hubungan antara Cina dan bangsa Muslim di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah terus-menerus bersifat ramah dan hangat, saling tukar-menukar kedutaan dan delegasi. Pada 138 Hijriah, Kaisar Cina meminta pertolongan dari bangsa Muslim untuk memadamkan pemberontakan An Lushan. Khalifah memenuhi dengan mengirim pasukan terdiri dari 4.000 orang tentara Muslim yang berhasil mengalahkan pemberontak dan menetap di tanah Cina. Mereka mengawini wanita Cina, membangun keluarga Muslim, sehingga memberikan dukungan demografik yang kuat kepada komunitas Muslim pertama di Cina. Jumlah pedagang Muslim dan Arabia dan Persia yang menetap di Kanton meningkat secara berarti sehingga mereka membentuk perbandingan yang penting dari penduduk kota itu. Pada 141 Hijriah, mereka memberontak melawan kaisar karena beban pajak yang berat yang kemudian dihentikan. Pada 145 Hijriah, Muslim sekali lagi membantu kaisar memadamkan pemberontakan lain Sejubhei. Yang kedua itu permintaan Kaisar Cina. Berawal dari Kaisar Cina pada masa dinasti Tang yang tampaknya memiliki pengetahuan tentang nabi-nabi Islam dan Kristen, sebagaimana yang dituturkan oleh penjelajah Arab Ibnu Wahab dari Basra kepada Abu Zaid kembalinya ke Irak. Kaisar dinasti Tang meminta bantuan kerajaan Persia untuk mengutus pengajar-pengajar Islam ke Cina. Namun, Raja Persia yakni Raja Virus menolaknya karena daratan Cina terlalu jauh untuk didatangi. Akibat dari penolakan tersebut, Kaisar Cina lah yang mengutus orang-orang Cina untuk belajar Islam di Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, Khalifah Utsman mengirimkan delegasi Islam ke Cina untuk mengajarkan agama Islam di Cina secara mendalam. Pada tanggal 25 Agustus 651, utusan pertama Khalifah Utsman tiba di Tiongkok. Mereka memperkenalkan keadaan negerinya dan Islam di hadapan Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Sejak saat itu, Islam dikenal dan mulai tersebar di berbagai wilayah di Cina. Tidak hanya itu, khalifah-khalifah Islam lainnya juga sering mengirim delegasi ke Cina untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Islam Cina seperti halnya yang dilakukan Harun al-Rasyid, Abu Abbas, dan Abu Ja'far dalam riwayat dinasti Tang. Dan yang ketiga, adanya serangan pasukan Mongol. Pada awal abad ke-13, Genghis Khan mengadakan ekspedisi ke barat. Genghis Khan memerintah orang-orang Islam di Asia Tengah dan Asia Barat membantu tentara Mongol. Orang-orang ini terdiri atas prajurit, tukang kayu, pandai besi, dan sebagainya, ikut ke Tiongkok bersama tentara Mongol. Orang-orang Islam tersebut pada umumnya berasal dari bangsa Semu. Sebagaimana diketahui, pada masa dinasti Han,
Xinjiang mengacu Xinjiang, bagian barat atau Tiongkok, Asia Tengah, dan daerah-daerah lainnya yang terletak di sebelah barat kota Yumengguan, Provinsi Gansu. Pada masa dinasti Yuan, berbagai bangsa di Xinjiang disebut sebagai bangsa Semu. Pada waktu itu, bangsa Semu mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada bangsa Han. Akan tetapi, di bawah status bangsa Mongol, dengan ditempatkannya banyak prajurit yang muslim dan dibangunnya masjid di berbagai tempat oleh penguasa dinasti Yuan, agama Islam mulai tersebar luas ke Tiongkok. Ekspedisi keluar perbatasan awalnya adalah tradisi. Misalnya, serangan ke Cina merupakan tradisi yang diwarisi pemimpin Mongol dari generasi ke generasi. Pada gilirannya memberi pembenaran bagi pengejaran kepala suku lawan seperti Kungsu, keturunan keluarga pimpinan suku Naiman yang kabur ke Khoro Khitai di Asia Tengah bersama sedikit tentara yang tersisa. Kungsu dan pangkalan barunya memainkan peran penting dalam menarik Jenghis ke barat memasuki dunia Islam, yang akhirnya menjadi landasan bagi lebih banyak lagi penaklukan di barat, tulis John Mann. Kemenangan atas Kungsu membawa orang-orang Mongol bersinggungan dengan tetangganya, kerajaan Khwarezmian. Saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan peradaban Islam di Cina. Perkembangan Islam di Cina dari masa ke masa mengalami pasang surut. Untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat Muslim Cina secara holistik, maka mengetahui sejarah atau periodisasi perkembangan Islam dari dinasti Tang hingga masa Republik Rakyat Cina merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Yang pertama, masa dinasti Tang tahun 618 sampai 709 Masehi. Pada dinasti Tang terdapat tempat-tempat yang disediakan khusus bagi orang-orang asing di kawasan Bandar Zhou, Quanzhou, dan Changzhou yang terletak di Guangdong dan Fujian. Adapun pedagang yang mendominasi tempat-tempat tersebut adalah para saudagar dari Arab yang sering mereka panggil dengan sebutan Tasih. Yusuf dan Sa'ad sendiri menunjukkan tauladan seorang muslim yang penggunaannya memiliki dampak psikologis yang cukup besar dalam masyarakat muslim Cina. Fakta-fakta sejarah ini semakin membuktikan bahwa Islam datang pertama kali ke Cina sejak abad ke-7. Yang kedua, dinasti Sung tahun 960 sampai dengan 1279 Masehi. Zhou Guangyin, pendiri dari dinasti Sung, terkenal dengan sebutan Kaisar Taisu, berusaha untuk memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu. Sang kaisar dan para pengikutnya berjuang keras untuk dapat menarik minat saudagar Arab dan Persia dengan menawarkan berbagai fasilitas beserta jaminan keamanannya. Karena tata kelola yang diterapkan oleh pemerintahan dinasti Sung sangat hebat, terdapat peningkatan jumlah saudagar yang berkunjung ke Cina dari tahun ke tahun. Yang ketiga, dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Masa dinasti Yuan, jumlah umat muslim di Cina semakin besar. Dalam dinasti Yuan menjadi titik kejayaan muslim, dan abad ke-14 di bawah dinasti Yuan ada 4 juta muslim di Cina. Dinasti Yuan adalah orang Mongol, dan orang Mongol juga berlaku buruk kepada muslim. Pada saat dinasti Yuan, perkampungan awal muslim disebut dengan Hui, yang berarti tengah-tengah. Dari sini akhirnya muncul etnis Hui Cina, etnis yang dominan beragama Islam yang Puritan. Yang keempat, masa dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Setelah dinasti Yuan telah digantikan, para Mongol sudah diusir, maka berdirilah dinasti Ming. Dinasti Ming adalah para Cina dari kalangan Han, dan mereka sangat baik kepada muslim. Pendiri dinasti Ming bernama Zhu Yuanzhang.
Dialah yang mendirikan dinasti ini dan dalam pasukannya ia mempunyai 6 jenderal Muslim pada dinasti Manchukuo tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Dinasti Manchukuo adalah awal surutnya pengaruh Islam di Tiongkok karena dianggap sebagai pembela utama dinasti Ming. Maka semua kegiatan agama, pembangunan masjid, dan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah dilarang. Akibatnya, ketiga suku penganut Islam itu saling bermusuhan. Tindakan represif dinasti Ming itu memicu pemberontakan Muslim yang terjadi di Provinsi Yunnan. Dan yang keenam, masa Republik Cina. Pada tahun 1912 Masehi sampai sekarang. Pada masa kekuasaan dinasti Manchukuo, Islam mengalami masa-masa yang paling sulit dengan kebijakan anti-Islam yang diterapkan oleh kekaisaran tersebut. Akibatnya banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Salah satunya pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan Yunnan Islam. Umat Islam baru bisa bernapas lega ketika runtuhnya dinasti Manchu sekaligus sebagai tanda era baru, yaitu masa republik. Kehidupan Cina yang lebih modern, runtuhnya dinasti Manchu pada kisaran tahun 1911 sampai 1912 Masehi, membuat umat Muslim mendapatkan hak-hak mereka kembali. Umat Islam pada masa ini dipandang sebagai salah satu unsur penting yang dari terbentuknya sebuah republik nasionalis Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Sejak RCT didirikan pada tahun 1949, agama Islam telah berkembang pesat. Kerajaan Cina mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat untuk beragama, tetapi semua agama sah dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Istiqomah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai tokoh Islam di Cina dan perannya. Umat Islam telah berperan dan turut memberi sumbangan penting pada peradaban Cina dalam beberapa bidang. Berikut tokoh-tokoh Muslim yang berperan penting dalam sejarah peradaban di Cina. Pertama ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam pertama kali datang ke Cina di bawah panglima Islam Sa'ad bin Abi Waqqas bersama sahabat lainnya pada tahun 616 Masehi. Setelah kunjungan pertamanya, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian kembali ke arah. Ia kembali lagi ke Cina 21 tahun kemudian atau pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan datang dengan membawa salinan Al-Quran. Pada kedatangan kedua di tahun 650 Masehi, Sa'ad berlayar melalui Samudra Hindia ke Laut Cina menuju pelabuhan Laut Guangzhou, kemudian berlayar ke Chang'an atau yang kini dikenal dengan nama Xi'an. Sa'ad datang dengan membawa hadiah dan diterima dengan baik oleh Kaisar Dinasti Tang, Kaotung. Setelah melalui proses penyelidikan, sang kaisar kemudian memberikan izin bagi pengembangan Islam yang dirasanya sesuai dengan ajaran Konfusius. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menetap di Guangzhou dan ia mendirikan Masjid Huaisheng yang menjadi salah satu tonggak sejarah Islam paling berharga di Cina. Ada Machu, Laozi, dan Changchun. Penulis seperti Machu, Laozi, dan Changchun adalah tokoh yang berjasa menerjemahkan teks Arab dan Persia ke dalam bahasa lokal. Penerjemahan Al-Quran pertama dilakukan pada abad ke-19. Mapusu mencoba menerjemahkan 5 juz saja. Masih belum lengkap, apa yang ia kerjakan sangat berjasa bagi muslim lokal. Bukan saja Al-Quran, penerjemahan juga dilakukan terhadap teks agama lain seperti hadis. Ada Liu Zi. Ia salah seorang muslim terpelajar yang hidup di era dinasti Qing. Pada umur 12 tahun, ia sudah mempelajari Al-Quran dan mempelajari kitab-kitab tentang keislaman
dengan guru Yuan Ruqi di sebuah masjid di Nanjing. Di sana ia mulai menginterpretasikan kitab-kitab ajaran Islam. Dia juga banyak menulis buku-buku tentang Islam. Hasil dari tulisan dan pemahamannya tentang Islam itu akhirnya menjadi bagian dari kitab Han. Ada Qin Jingyi. Qi Jingyi atau juga dikenal dengan nama Hilal Din merupakan guru sufi yang hidup tahun 1656 sampai 1719. Dia adalah salah satu guru yang menyebarkan aliran Qadiriyah di beberapa sekolah muslim di Cina. Yang kelima ada Yusuf Ma Dexin. Secara intelektual, Ma sudah banyak menghasilkan karya yang ikut berperan penting dalam penyebaran Islam di Cina. Dia orang yang pertama membuat terjemah Al-Quran dalam bahasa Cina. Dia juga banyak menulis buku dalam bahasa Arab dan bahasa Persia tentang Islam. Selanjutnya yang keenam, Laksamana Zhenghe. Zhenghe atau lebih dikenal dengan Cheng Ho merupakan nama asli Ma Sanbo, adalah seorang Cina Muslim, bangsawan etnis Hui. Pada tahun 1405, dia memimpin armada laut yang terdiri dari 64 kapal induk dan sekitar 190 kapal pendukung dan total 27.000 awak kapal. Tokoh di bidang militer. Sebelum menjadi sebuah negara yang utuh, Cina terdiri dari kerajaan-kerajaan dan etnis-etnis atau suku-suku. Masing-masing kerajaan tentunya harus memiliki pertahanan terhadap wilayahnya. Oleh karena itu, peran militer yang sangat penting bagi mereka. Serupa dengan sejarah bangsa-bangsa lain yang diwarnai dengan peperangan, tokoh-tokoh dan legenda-legenda militer pun bermunculan. Di antara nama-nama tokoh besar militer itu, ada pula nama-nama tokoh muslim di dalamnya, yaitu yang pertama ada Chang Yuchan. Chang lahir di kota Huaiyan, Provinsi Anhui. Dia menjadi salah satu prajurit yang bergabung dalam pemberontakan Rit Turban pada tahun 1355 yang bertujuan untuk menggulingkan kekuatan Mongol dari dinasti Yuan. Pengalaman perang pertamanya adalah pada bulan ke-6 di tahun pemberontakan itu bergejolak. Pada saat itu, pasukan pemberontakan meraih kemenangan dan nama Chang melejit sebagai salah seorang yang memiliki andil besar dalam pertempuran itu. Ekspansi kekuatan militernya yang luar biasa mampu mengakhiri kekuasaan Mongol di Cina. Hu Dahai. Ia adalah salah satu jenderal yang diperhitungkan pada abad 14 di Cina. Jenderal yang dilahirkan di Provinsi Anhui itu juga membantu Xu Xuanheng untuk mendirikan dinasti Ming. Keluarga Hu merupakan campuran antara Persia dan Cina. Hu memulai debut perperangan dengan Xu Xuanheng saat pasukan Xu berhasil melewati sungai Yangtze dan menguasai sisi selatan Anhui, seluruh Ziwing, dan beberapa wilayah sekitar. Pasukan Hu adalah yang paling disiplin. Mereka sangat patuh pada 3 aturan Hu, yaitu tidak boleh membunuh, tidak menyakiti wanita, dan tidak membakar lubang dan rumah. Ketiga dan terakhir adalah Mu Ying. Ia adalah anak angkat dari penguasa dinasti Ming, Hou Emperor atau Xu Xuanheng. Dia juga dikenal sebagai jenderal yang bisa diandalkan di masa peperangan. Semasa hidupnya, Mu Ying dan keturunannya ditugaskan untuk menjaga Yunnan, sebuah provinsi yang terletak tidak jauh dari Burma dan Vietnam. Mereka tetap menjalankan tugasnya hingga dinasti Ming berakhir.